Bersyukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perkenanannya kita semua yang dalam kondisi hujan boleh berkumpul di tempat ini untuk bisa bersama pastor. Sedikit sharing dari saya sebagai ketua wilayah rohani yang baru. Terus terang pastor, pas tanggal 8 saya mendengar bahwa saya yang dipilih pastor sebagai ketua wilayah rohani memang menyangka pernah terpikirkan sedikitpun kalau kita yang masih belum lama di wilayah rohani ini, yang boleh dikategorikan masih muda, yang akhirnya terpilih sebagai ketua wilayah rohani yang baru. Memang sama seperti Pak Romi katakan tadi, sampai nyadak prior, memang terus terang sampai 3 hari sempat ada pemah, karena memang menjadi sedikit kaget, sedikit syok, karena memang nyanda pernah sedikit pun terbayangkan kalau kita yang nantinya akan terpilih. Tapi seiring waktu berjalan, memang masih banyak kerisauan karena belum tahu bagaimana ini kalau sudah terpilih jadi ketua. Akhirnya sedikit karena banyak pertanyaan di pikiran, kita sedikit bertanya Pak Panglima, Pak Romi, bagaimana ini? Mohon petunjuk dan arahannya karena kita sudah pilih ini. Terus kita juga minta nasihat dari umat-umat, bagaimana kita ini lah, kita sudah pilih jadi ketua wilayah rohani. Meskipun seperti yang dijelaskan Pak Romi tadi, ada sedikit yang memang tidak sesuai dengan edaran yang berlaku. Itu juga yang menjadi pikiran bagi kita, karena kita sempat sosialisasikan di wilayah bahwa setelah diajukan 3 nama akan dipilih lagi. Tapi ketika tanggal 8 saya langsung diumumkan sebagai ketua wilayah rohani. Memang sedikit galau, sedikit bingung, harus apa yang mau bagaimana kita ini. Tapi puji Tuhan, seiring waktu berjalan, sedikit kebingungan, sedikit kerisauan, akhirnya dalam posisi itu kita sudah tahu mau bagaimana ini. Akhirnya kita diam, kita bilang Tuhan, kita mau bagaimana ini. Akhirnya dalam kerisauan tersebut saya mengambil langkah untuk seperti tradisi di keluarga, kita bilang kita mesti novena. Dan novena di usia itu sebenarnya 9 hari. Tapi puji Tuhan, di hari ketiga kita novena, kita kegalauan, kita kerisauan, akhirnya Tuhan berikan ketenangan dengan selesai kita berdoa. Dari kalimat atau kata dari selesai kita berdoa doa Bapa kami, terjadilah pada Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Dari situ kita langsung menyadari bahwa apa yang terjadi Pak kita saat ini, apa yang sudah ditugaskan pastor Pak kita saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita, karena memang tidak pernah terfikirkan sama sekali. Itu yang menjadi saya lebih kuat, lebih siap untuk menerima tugas yang seperti pastor bilang tadi, nyanda gampang, berat tapi mulia. Dari doa itu, dari hari ketiga itu saya doa, puji Tuhan, saya bukan sedikit, tapi akhirnya saya tenang, dan akhirnya pastor memantapkan hati, memantapkan pikiran bahwa saya harus terima pelayanan ini, saya harus terima tanggung jawab ini dengan sukacita, dengan tanpa ada beban. Saya harus jalani dengan happy, dengan enjoy, dengan tidak memikirkan satu apapun, sehingga
akhirnya nanti dengan keikhlasan saya, dengan keinginan saya, akhirnya semua yang akan ditugaskan ini bisa saya jalankan dengan baik. Untuk itu juga saya mohon doa serta dukungan pastor dan seluruh umat agar nantinya setiap program kerja yang saya dan pengurus akan laksanakan itu dapat kita realisasikan dari umat untuk umat. Dan saya menghimbau agar wilayah rohani ini lebih kompak lagi, lebih maju lagi, dan semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya itu ungkapan atau sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih.